Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast DPRD. Masih terkait jelang PPDB 2024 di wilayah Kota Yogyakarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Manarimo dan Mas Ali Fahmi terkait persiapan PPDB. PPDB khususnya yang ini merupakan momen yang sangat menarik ya setiap tahunnya bagi orang tua yang akan mencarikan anak sekolah, khususnya SMP. Tapi yang jelas di sini kita akan ulas bagaimana nantinya terkait tata cara, apakah keluhan masyarakat nanti akan dijelaskan oleh para narasumber yang berkompeten. Khususnya di sini ada Pak Manarimo dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Manarimo terkait bagaimana tata cara khususnya PPDB 2024. Monggo silakan. Terima kasih. Mungkin yang ditunggu oleh masyarakat itu yang pertama adalah syarat ya. Syarat kemudian tata cara seleksi yang penting. Kami dapat menjelaskan bahwa per zona ya, per zona. Kalau zona radius itu syaratnya tentu semua penduduk daerah ya yang kecuali yang prestasi luar daerah semua harus penduduk daerah. Ya, itu syarat yang umum. Kemudian ada syarat yang khusus untuk yang radius ya. Itu di tahun sebelumnya belum ada ya. Di tahun sekarang itu KKI itu harus tercantum anak atau cucu. Ya, kalau family lain tidak boleh. Tidak boleh. Ini khusus untuk zona radius. Di mana yang diprioritaskan untuk diterima adalah jarak antara RW dengan sekolah. Atau jarak antara istilahnya jarak antara rumah dan sekolah lah yang terdekat yang mana nanti. Nah, itu nanti yang syaratnya adalah harus di dalam KKI itu tercantum anak atau cucu, nggak boleh family lain. Kemudian setiap orang tua pendaftar itu harus membuat surat pernyataan bahwa berdomisili sesuai dengan C1 atau kartu keluarga. Jadi untuk kemudian membentengi kita bahwa memang ini perlindungan terhadap anak Kota Jogja itu memang tinggi ya. Tinggi. Kemudian bagaimana seleksinya? Seleksi tentu yang diprioritaskan adalah satu, jarak. Yang kedua, bila jaraknya sama. Karena misalnya dia tetanggaan ya. Itu kan jarak yang diukur itu kan jarak RW di tengah-tengahnya itu. Jarak diagonalnya itu kemudian ke SMP yang dituju. Itu, ya. Kemudian bila jaraknya sama, maka yang prioritas kedua adalah pilihan SMP. Pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah, ini tentu yang diprioritaskan adalah pilihan pertama. Bila pilihannya sama, maka nanti yang ditentukan adalah waktu verifikasi ke sekolah. Itu bukan pengaruh waktu, ya? Iya, bukan waktu pengajuan loh. Verifikasi ya Pak ya? Verifikasi ke sekolah kan, mengajukan pendaftaran kan bisa banyak, tapi tidak dianggap mendaftar jika dia belum verifikasi ke sekolah. Nah, kemudian yang zona daerah itu syaratnya dia tidak harus kakak anak atau cucu. Pokoknya C1 kota, maka dia dianggap penduduk daerah. Kemudian tata cara seleksinya adalah nilai gabungan. Nilai gabungan itu yang tadi kita bahas ya Pak ya. Ada apresiasi, ASPD, 20% rapot dan penambahan nilai. Kemudian jika nilai gabungannya sama, maka urutan pilihan sekolah. Urutan pilihan sekolah itu pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan 3. Kemudian setelah itu waktu pendaftaran. Sebelumnya ASPD dulu. Nilai ASPD. Jadi nilai gabungan, kemudian urutan pilihan sekolah, kemudian nilai SPD yang tertinggi, kemudian waktu pendaftaran. Ya, kemudian afirmasi KMS, syarat yang selain syarat-syarat umum itu. Anak KMS ini harus dari keluarga KMS, tidak harus tercantum dalam KMS. Tetapi salah satu anggota keluarga di KK tersebut tercantum dalam KMS. Maka anak itu sudah boleh atau sudah memegang
sudah boleh untuk ikut dalam kuota ini. Mendapatkan hak. Mendapatkan hak untuk ikut dalam kuota ini. Jadi tidak harus tercantum dalam ya. Tidak karena harus tercantum kan, di dalam kartu KMS itu tidak satu keluarga ya Pak, kadang ya Pak. Kadang tidak satu keluarga. Kadang anaknya tidak ada. Hanya orang tuanya. Hanya orang tuanya. Nah, ini yang penting salah satu dari di dalam KK itu tercantum dalam KMS, anak ini berhak untuk ikut dalam afirmasi di KMS. Jalur afirmasi KMS. Kemudian seleksinya sama ya, nilai gabungan, pilihan sekolah, SPD dan waktu. Kemudian untuk yang penyandang disabilitas, penyandang kan ada sekarang ini jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas itu juga di online kan, tidak di offline. Kalau dulu kan offline, diserahkan ke UPT layanan disabilitas untuk mendistribusikan. Sekarang ini karena kuotanya lebih banyak dari jumlah peserta didik lebih banyak dari kuota, maka kemudian yang mereka ini juga diseleksi secara online. Dan mereka seleksinya jarak rumah saja, bukan berdasarkan nilai, karena anak disabilitas ini kan kemudian pertimbangan yang paling utama kan lebih baik jarak yang terdekat dengan sekolah. Ada satu hal yang menarik di sini adalah bahwa bila anak penyandang disabilitas itu ada yang tidak tertampung di sekolah negeri, kemudian oleh UPT layanan disabilitas ditempatkan di sekolah swasta, mereka ini mendapatkan jaminan pendidikan. Oh gitu Pak. Jadi sekarang itu selama dia tidak bisa masuk ya Pak ya. Ini yang baru juga di JPD ini. Jadi anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah negeri, PPDB sekolah negeri, kemudian ditempatkan oleh UPT layanan disabilitas ke sekolah swasta, maka anak ini mendapatkan jaminan pendidikan sebagaimana sekolah swasta. Jadi ada biaya pribadi dan biaya satuan pendidikan nominalnya 4 juta rupiah per tahun. Selama sekolah di situ. Tapi kalau dia pindah sekolah tentu JPD-nya tidak diberikan lagi. Iya, siap. Saya kira itu dulu. Itu dulu ya. Yang menarik tadi saya coba menggarisbawahi terkait disabilitas Pak. Jadi disabilitas tadi dijelaskan oleh Pak Manarimo bahwa sekarang memakai metode jarak, jarak atau radius juga. Tetapi sebelum anak-anak kita disabilitas itu berkebutuhan khusus tersebut akan mendaftar, tetap harus ada assessment dari unit disabilitas juga atau bagaimana? Memang syarat umumnya kan sama ya. Syarat umum sama, lulus, kemudian punya SKNR, surat keterangan nilai rapor, punya SPD, itu sama semua syaratnya. Syarat utamanya adalah anak atau peserta didik ini punya hasil assessment. Hasil assessment itu kalau terkait dengan fisik itu dari dokter. Misalnya low vision atau catat fisik itu dari dokter. Tapi kalau catat mental itu dari psikolog. Psikolog ini bisa di UPT layanan disabilitas, bisa di psikolog yang kompeten. Yang kompeten. Nanti yang psikolog yang ini kan kemudian nanti diverifikasi oleh UPT layanan disabilitas apakah hasil asesmen ini memenuhi syarat atau tidak. Baru nanti pakai radius ya Pak? Baru kemudian mereka daftar online pakai radius. Baik. Pakai jarak ya. Jadi memang itu yang menjadi baru ya, yang dulu disabilitas masih offline, bahkan ada beberapa ada sedikit kekeliruan jarak. Yang jelas tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Manarimo terkait tata cara. Kita tunggu juga karena ini masih ada motivasi untuk zona daerah atau zona mutu yang itu untuk memotivasi anak-anak kita. Karena ini kalau untuk SD kalau tidak salah masih belum ujian kan, 20 sampai 22 Mei kalau tidak salah. Masih bisa termotivasi karena 80% masih ada nilai gabungannya itu ya Pak ya, menjadi indikator anak-anak kita yang ingin sekolah di sekolah yang diinginkan. Karena kalau saya bilang favorit kayaknya keliru nanti, karena tujuan sekolah zonasi ini kan tujuannya untuk menghapus kata-kata favorit. Tapi yang jelas ke SMP yang diinginkan masih bisa dikejar. Nah, ini ada Mas Ali Fahmi nih. Nanti kita yang terakhir nih ya, Mas Ali Fahmi akan bisa menjelaskan dari kacamata wakil masyarakat terkait keluhan. Ya, tentunya apa tadi yang bisa disampaikan di sini
untuk masukan juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, karena saat ini kan walaupun sudah jadi draft tinggal diteken, tapi tidak ada yang mustahil. Masukan-masukan dari wakil masyarakat Pak untuk bisa direvisi dan lain sebagainya. Monggo Mas Altemen. Ya, terima kasih Bu Dian. Terkait dengan PPDB ini pada dasarnya sudah sangat bagus di kota Yogyakarta. Sehingga yang kita tekankan tentunya yang tiap tahun ada itu kan proses sosialisasi ke masyarakat, kepada orang tua, calon siswa baru nantinya, yang terutama yang di SMP, gitu, yang sering istilahnya masyarakat atau orang tua itu ya deg-degannya, harap-harap cemasnya itu sampai 2 bulan. Karena pelajaran ASPD itu kan persiapannya 1 bulan, kemudian pasca ASPD itu juga masih ada PPDB. Nah ini tentunya yang kita harapkan memang nanti Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga di Kota Yogyakarta ini untuk sosialisasi untuk semasif mungkin, baik di sekolah kemudian juga di masyarakat. Ya, alhamdulillah pada tahun lalu kan juga menggandeng RT RW maupun juga ibu-ibu penggerak PKK itu kan juga sampai dilibatkan untuk sosialisasi. Nah ini harapan kita nanti juga yang sudah ada di Dinas Pendidikan terkait dengan posko pengaduan, maupun juga tidak hanya sekedar posko pengaduan tapi juga posko pendampingan, karena mungkin ada beberapa orang tua siswa masih bingungan kan dari sisi pendaftaran yang secara online ini kan juga mungkin dianggap masih hal yang baru dan juga ada beberapa hal yang memang agak kesulitan misalnya untuk melakukan pendaftaran. Nah inilah tugas kita, tugas DPRD Kota Yogyakarta dan Disikpora Kota Yogyakarta untuk selalu memberikan informasi pada masyarakat. Harapan kita juga di sekolah-sekolah, di sekolah tempat yang untuk tempat pendaftaran maupun juga sekolah asal di SD pun, dari asal siswa ini juga istilahnya tidak hanya sekedar meluluskan saja, tapi yang lulus ini juga kita dampingi, sehingga siswa maupun yang nanti calon siswa khususnya yang akan masuk ke jenjang SMP negeri ini harapan memang benar-benar nanti bisa mendaftar dengan sebaik mungkin. Karena ada pengalaman yang masuk ke tempat saya itu, tapi ini yang mau masuk ke SMA atau SMK itu ketika orang tua kesulitan syarat-syarat pendaftaran dan juga kesulitan pendaftaran online itu sudah terlewat. Ada yang sudah terlewat. Nah ini tapi yang di Kota Yogyakarta hampir jarang ya. Jarang. Sudah sangat istilahnya sosialisasi dan juga pendampingan dari fisik, dan kita harapkan juga nanti juga keterlibatan dari sekolah asal. Kita juga insya Allah ya istilahnya membuka semua anggota dewan tentunya. Ketika ada keluhan dari masyarakat, ini akan kita tindak lanjuti ke Disikpora Kota Yogyakarta. Itu Budian. Ya baik, banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Tentunya sebelum kita tutup podcast, saya mencoba membuat kesimpulan ya Pak ya, bahwa tadi yang paling baru bahwa zonasi radius perlu menjadi bagian ini pencermatan kita bersama ya Pak ya. Bahwa di sini ada sebuah syarat yang tentunya cukup baru. Radius ini dibuktikan dengan KK yang di situ tercantum anak dan cucu. Anak atau cucu. Anak cucu, artinya itu harus darah. Jadi bagi para orang tua ya yang sudah nggak tahu ya, sudah menitipkan atau bagaimanapun ya, yang jelas regulasi aturan ini tujuannya apa? Untuk melindungi benar-benar anak Kota Yogyakarta dalam mencarikan atau mendapatkan sekolah di sekolah negeri khususnya tanpa kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi motivasi belajar di sekolah masih ada waktu ya Pak ya. Tanggal 20 sampai 22 kalau tidak salah 22 Mei 2024 besok anak-anak kita yang usia SD kelas 6 itu baru akan mengikuti
ujian ASPD. ASPD adalah assessment, bagian menjadi indikator untuk mempertahankan mutu pendidikan Kota Yogyakarta supaya tadinya tidak turun, karena memang zonasi ini dibuat bukan untuk menurunkan kualitas pendidikan, tapi memang mempertahankan kualitas pendidikan ataupun menaikkan kualitas pendidikan. Kembali lagi, Kota Yogyakarta masih menjadi tren atau menjadi kota yang memang sebutannya sudah pasti lama, yaitu kota pelajar ya Pak ya, masih menjadi primadona bagi seluruh penduduk, bahkan menjadi incaran di luar wilayah Kota Yogyakarta, bagaimana berlomba-lomba untuk masuk di sekolah favorit atau sekolah negeri lah di wilayah Kota Yogyakarta. Dan yang terakhir, bagaimana tadi mempertahankan nilai-nilai pendidikan dan mutu, khususnya baik fasilitas ya Pak ya, fasilitas yang memadai dari Dinas Pendidikan. Kita full support dari DPRD Kota Yogyakarta saat rapat kerja. Mas Fahmi juga di sini juga nanti tadi sudah menjelaskan bahwa asesmennya pakai ASPD pakai komputer ya Pak ya. Iya. Itu terkait sarana prasarana juga sudah diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Ya saling support lah, bagaimana itu tetap bisa berjalan untuk mengharapkan kualitas pendidikan anak-anak kita di wilayah Kota Yogyakarta lebih semakin bermutu. Mungkin itu yang bisa kami ulas ya. Yang jelas podcast DPRD jelang PPDB 2024 ini akan lebih dinamis lagi, dan pastinya kami membuka DPRD Kota Yogyakarta seandainya ada masyarakat yang ingin menanyakan terkait hal proses atau tata kelola, itu nanti kita selalu open di rumah rakyat atau di gedung DPRD Kota Yogyakarta. Mungkin saya pamit undur diri dalam acara podcast kali ini, mewakili lembaga DPRD, khususnya saya Dian Wintasari dan Pak Ali Fahmi sebagai salah satu sekretaris Komisi D, dan Pak Manarimo Abid bidang PTK dan Sistem Informasi. Ya, itu kami undur diri. Terima kasih atas sudah ikut menonton ataupun bersama kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.